The term tonicity refers to the relative solute concentration of two environments separated by a semi-permeable membrane. In other words, by comparing the tonicity of the solutions, you can determine the direction in which osmosis will occur. To demonstrate how tonicity affects a cell, let's place some red blood cells into a beaker containing pure water. In this case, the solute concentration is greater inside the cells than in the surrounding water. In other words, the contents of the cells are hypertonic in relation to the hypotonic contents of the beaker. Because of this, osmotic pressure results in the diffusion of water across the membrane and into the cells. Over time, if enough water enters the cells, the cell membranes may burst. This is called lysis. Now let's place the red blood cells in a beaker containing a solution of salt, such as sodium chloride. Since the contents of the beaker are hypertonic in relation to the interior of the cells, the water within the cells will diffuse across the membrane and into the contents of the beaker. This causes crenation, or shrinking of the cells. If the red blood cells are placed in a beaker whose contents match the tonicity within the cells, then there is no net gain or loss of water. The environments within the beaker and inside the cells are said to be isotonic or the same. An important thing to remember is that osmotic pressure always causes water to move from a hypotonic environment toward a hypertonic environment. In other words, water moves toward areas of high salt or sugar concentrations. This simple process is used to drive the operation of our kidneys and explains some of the physiological consequences of diseases such as diabetes. Selamat pagi semuanya, kita akan memulai kuliah kita. Kita sudah jam 10, jadi tadi video tentang air ya, jadi tentang tekanan osmotik. Sebentar mungkin supaya lebih jelas suaranya. Jadi tentang tekanan osmotik itu kemarin kan sudah membicarakan ya bahan kemarin bicara tentang peranan temperatur, ya tentang peranan jadi mikroba itu jelas akan dipengaruhi oleh temperatur. Temperatur sangat berperan. Kemudian juga peranan tentang pH, ya itu yang kita bicarakan ya. Jadi pH itu sangat mempengaruhi aktivitas enzim yang pada ujungnya mempengaruhi aktivitas dari sel. Ya, jadi kalau kita lihat memang ada mikroba yang bekerja pada bagian yang daerah asam, ya seperti ragi banyak yang berada di daerah asam. Kemudian ada yang di daerah netral dan ada yang di daerah basa. Jadi hidrofil, mesofil, atau neutrofil dan alkalifil. Ya, jadi ini tergantung dari jenis mikroba-mikrobanya. Ya. Dan kemudian ada yang berkaitan dengan kadar air. Ini kadar air penting. Tadi sudah disampaikan sel itu perlu air. Ya, jadi selalu akan berkaitan air. Dan salah satu yang penting adalah tekanan osmosa, tentang tekanan osmotik ya. Jadi di video tadi ya mungkin
Mungkin saya ulangi aja dulu ya. Jadi tadi mungkin udah ada yang melihat, ya. Tadi ada yang baru masuk. Ya, jadi ini menggambarkan tentang ini pendek saja ya. Before we take a look at how osmosis and tonicity affect a cell, let's review what each of these terms means. Osmosis represents the diffusion of water across a semipermeable membrane. The term tonicity refers to the relative solute concentration of two environments separated by a semipermeable membrane. In other words, by comparing the tonicity of the solutions, you can determine the direction in which osmosis will occur. To demonstrate how tonicity affects a cell, let's place some red blood cells into a beaker containing pure water. In this case, the solute concentration is greater inside the cells than in the surrounding water. In other words, the contents of the cells are hypertonic in relation to the hypotonic contents of the beaker. Because of this, osmotic pressure results in the diffusion of water across the membrane and into the cells. Over time, if enough water enters the cells, the cell membranes may burst. This is called lysis. Now let's place the red blood cells in a beaker containing a solution of salt, such as sodium chloride. Since the contents of the beaker are hypertonic in relation to the interior of the cells, the water within the cells will diffuse across the membrane and into the contents of the beaker. This causes crenation, or shrinking of the cells. If the red blood cells are placed in a beaker whose contents match the tonicity within the cells, then there is no net gain or loss of water. The environments within the beaker and inside the cells are said to be isotonic or the same. An important thing to remember is that osmotic pressure always causes water to move from a hypotonic environment toward a hypertonic environment. In other words, water moves toward areas of high salt or sugar concentrations. This simple process is used to drive the operation of our kidneys and explains some of the physiological consequences of diseases such as diabetes. Oke, jadi kita lihat bagaimana pentingnya peranan air ya di dalam sel. Jadi tadi walaupun diberi gambarannya adalah sel darah merah, tetapi sel mikroba pun sama gitu. Ya, jadi tekanan osmotik tonisitas tadi bisa plasmolistis ya. Kemudian bisa plasmosis. Jadi gambaran tentang ini tadi dinyatakan betul dengan film tadi mikroba tadi. Video tadi. Nah, nanti mikroba itu ada yang jadi bisa hidup pada osmofilik, ada yang halofilik. Jadi dia bisa hidup pada garam yang relatif tinggi. Ya, tapi ada juga yang harus pada garam yang rendah. Ya, jadi ini yang perlu dipahami juga. Ya, jadi kemudian juga ada water activity. Ya, ini juga berkaitan dengan water activity itu berkaitan dengan ya sebenarnya pengawetan makanan. Ya, jadi pengawetan makanan dan itu pengawetan makanan. Jadi mengapa menambahkan garam, mengawetkan makan itu kenapa kita menambahkan garam, kenapa juga bisa menambahkan gula. Ini berkaitan dengan yang ini, ya, jadi tekanan osmotik ini. Dan berkaitan juga dengan aktivitas water activity. Nah, apa itu water activity? Mungkin saya juga ada video singkat, ya, tentang water activity. Ya, ini water activity sangat penting di industri pangan, ya, di dalam mengawetkan makanan. Itu pun berkaitan juga dengan membunuh mikroba juga, ya.
Ya, ini berapa menit, ini agak sedikit lebih lama. Ya. Most foods. It influences the texture, taste, appearance, and spoilage of food products. There are two types of water measurements, water content and water activity. Water content is something you're probably very familiar with. In fact, you determine water content of a food by drying it to determine moisture loss. In many food processing operations, you need to know moisture content for monitoring processes, labeling purposes, and for specifying cooking instructions. Water activity is something different, but it is an equally important measure and is indicated by this nomenclature, A sub W. It is a very important factor in determining a product's shelf stability and safety. For example, there is much more free water. Ya, jadi water activity tadi dikatakan bahwa menentukan pertumbuhan mikroba. Ya, jadi tetapi juga berkaitan dengan food shelf. Jadi waktu masa bertahannya masuk makanan. Water in a fresh fruit than in a jam or jelly, even though they both have a fairly high water content. Why? Because the water in the jam and jelly is bound up structurally and chemically and is not freely available. It is bound up by the sugar. Salt can also be used to bind water. It's an even better binder of water than sugar, about 6 times better. Pectin and glycerol can also be used. Why is this important in food processing? Simply put, the more free water in a product, the better environment it is for the growth of microorganisms. Water activity is based on a scale of 0 to 1, with pure water having a water activity of 1.00. Usually products that contain a lower percent moisture have lower water activities. Here we have an array of food products from a high water activity with the apple to the lowest water activity with the breadcrumbs. First, the apple has a water activity of 0.95 and will support the growth of bacteria such as E. coli, Clostridium perfringens, many spoilage organisms, and some yeasts. The cheese has a water activity of 0.91 and will support the growth of Salmonella, Lactobacillus, and some molds. The sausages have a slightly lower water activity of 0.87 and support the growth of yeasts. The condensed milk, when opened, will support the growth of Saccharomyces and Staphylococcus aureus, and it has a water activity of 0.8. Moving down the scale, beef jerky has a water activity of 0.75 and will support the growth of salt-tolerant bacteria and microtoxic aspergilli. Most meat products with lower water activity levels utilize salt to bind the water, as well as drying techniques to lower the total moisture content of the product, which in turn lowers the water activity. Jelly has a water activity of 0.65, but actually has a high water content of 60 to 70% and will support the growth of yeasts and molds. Dried fruits, such as apricots, will support the growth of yeasts and molds and have a water activity of 0.4. The dried pasta has 12% moisture, but has a water activity of only 0.5. And the breadcrumbs have a water activity of 0.3 and have 3 to 5% moisture. And both the pasta and the breadcrumbs at that low water activity are very shelf stable because they will not support the growth of any microorganisms. So you can see that water activity and moisture content do not easily correlate, but we can group these products. These products with a higher water activity will support the growth of most microorganisms and bacteria. These products with a middle of the road water activity will support yeasts and molds, and then at the lower spectrum, these products are considered shelf stable and won't support the growth of any microorganisms. Water activity is often used as a measure of shelf stability. So in order to do that, it's great to have an inexpensive unit that you can use in your own
processing facility. This unit is quite small and portable. I filled this little sample cup with the jelly, which we know has a water activity of about 0.65. I filled it so that the bottom of the cup is covered. I've ensured that the rim is clean, and then you insert it into the water activity measuring unit. And you press the button, you let it equilibrate, and then you get the reading. It's that simple, but of course you need to make sure that you've calibrated your unit prior to taking the measurements. We did that earlier. We used distilled water, which has a... Oke, baik. Itu memberikan gambaran kepada saudara tentang pentingnya air tersebut di dalam, ya, tekanan osmotik, aktivitas air atau water activity. Nah, ini berkaitan dengan nantinya pangan. Memang mungkin kalau dalam sistem yang nantinya reaktornya submerge, ya, jadi airnya banyak, mungkin water activity kan jadi satu gitu, hanya satu, jadi tidak terlalu. Tapi kalau airnya makin sedikit semakin sedikit, seperti di solid state fermentation, maka water activity ini menjadi penting, ya, karena ini berkaitan dengan pertumbuhan mikroba, ya. Jadi itu mungkin gambaran itu menjadi bisa memberikan pemahaman tentang slide ini, ya, video itu. Mungkin nanti saya share video itu supaya bisa dilihat, ya. Nah, kemudian yang lain lagi ya mungkin gambar tadi, maaf sebelum mungkin ada nanti akan saya share, ya. Jadi ini akan saya share. Tadi slide tadi ada di mana, ya? Mungkin saya akan share. Nah, tadi kan hipotonik, ada yang hypotonic solution, ya, tadi sudah di video ada yang hipertonik, ya. Ada yang hypotonic, ya, hypotonic solution, terus kemudian ada yang hipertonik, ya, tadi sudah disebutkan, terus kemudian ada yang isotonik, ya, mungkin ada minuman isotonik, ya. Nah, jadi gambarannya adalah hipertonik itu di luar solutnya lebih tinggi, ya. Jadi di luar. Jadi di dalam airnya yang lebih tinggi, ya. Jadi misalnya sel dimasukkan ke larutan garam tadi, ya. Kalau hyper itu sel dimasukkan ke air yang mungkin air destilasi. Nah, isotonik itu adalah antara kandungan garam di dalam air dengan kandungan garam di dalam sel itu sama, gitu, ya. Jadi ini bisa berdampak pada sel akan sering, ya, jadi mengkerut, ya, yang ini yang maka itu kenapa isotonik itu supaya sel darah kita atau sel kita hidup kita tidak menjadi normal. Sedangkan kalau hipo maka air masuk ke dalam. Nah, ini maka itu banyak minuman-minuman yang namanya isotonik, ya. Jadi dijual ini, ya. Jadi yang mempunyai kandungan yang garamnya kira-kira sama dengan di tubuh kita, di sel di darah, gitu. Jadi mungkin itu, ya. Oh, maaf, mungkin tadi saya udah share belum? Maaf, tadi belum saya share, ya. Maaf, saya tadi belum share. Ya, saya belum share tadi. Jadi tadi ini yang YouTube-nya nanti saya berikan ini ada hypotonic solution, ada hypertonic solution, dan kemudian ada isotonic solution. Jadi ini yang saya gambarkan antara hipertonik, isotonik, dan hypotonik, ya. Jadi ini adalah penjelasan dari video. Nah, ini nanti berkaitan dengan berbagai macam minuman yang mana kelompok hipotonik, mana. Jadi kayak minuman soda itu pada umumnya adalah hypertonik,
Ya, ya jadi ini yang soda. Nah, ini kan ada yang dijual yang isotonik ya, mungkin merek-mereknya Anda tahu apa ya di pasaran. Ya, jadi sedangkan yang hipotonik berarti ya air putih, air yang kita minum ya, jadi air jernih begitu ya, atau kita menyebutnya air putih, itu berarti hipotonik. Oke, nah kita balik ke, mungkin ada pertanyaan? Ya, jadi air mempunyai peranan penting di dalam sel ya. Ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan udara. Ya, udara biasanya diberikan dalam bentuk aerasi ya. Ya, jadi kita memberikan udara dengan aerasi ya, tapi kemudian kelompok mikroba itu ada yang aerobik obligate, ada yang anaerob obligate. Jadi maksudnya aerobik obligate itu jadi tanpa oksigen dia mati. Ya. Kalau anaerobic obligate tidak boleh sama sekali ada oksigen. Jadi kalau ada oksigen dia mati. Ya, tapi di antara itu mungkin ada yang fakultatif ya, bisa hidup di mana saja ya. Ya, ini ada yang fakultatif ya. Microaerophilic jadi berarti bekerja pada kondisi oksigen yang rendah. Ya, tapi ada yang anaerobik tapi masih toleran terhadap oksigen. Ya, jadi ini perlu nanti dilihat mikroba itu bekerja di kondisi bagaimana. Jadi oksigen level itu sangat nanti perlu diperhatikan. Yang mana ya tempat daerah kerja mikroba tersebut terhadap oksigen. Ya. Jadi perlu dipahami betul. Ya. Jadi mengontrol yang kita inginkan, misalnya produk-produk tertentu bisa harus obligate, harus aerobik, atau bahkan harus anaerobik, atau malah di microaerophilic. Ya, jadi perlu diperhatikan di dalam pola-pola bagaimana hubungannya dengan oksigen. Ya. Nah, kemudian pengaruh ion-ion ya, jadi ya pengaruh ion bisa akibat tadi osmotik ya, bisa juga osmotik, tetapi bisa juga karena logam-logam berat ya. Jadi logam-logam berat ini bisa mengganggu kerjanya enzim ya. Beberapa logam memicu beberapa ion itu memicu atau membantu bekerja enzim, tetapi beberapa logam-logam terutama logam berat itu bisa mempengaruhi bahkan membuat toksik ya terhadap kerjanya enzim. Jadi menginhibit ya, mungkin istilahnya menginhibisi ya, inhibitor terhadap kerjanya enzim. Nah, demikian juga ada asam-asam lemah yang dia itu inhibitor. Ya, jadi dia membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Ya, saya tahu ya, seperti mungkin pernah mendengar ada asam benzoat, ya, kemudian asetat atau asam sorbat ya, sorbic acid. Ya, ini digunakan untuk pengawet. Nah, memang mekanismenya bisa beda-beda. Jadi bagaimana kerja dari asam benzoat ini atau benzoic acid ini ya, atau sorbic acid di dalam menginhibisi pertumbuhan mikroorganisme. Ya, jadi memang mekanismenya bisa macam-macam. Ya, jadi kalau
Itu yang senyawa-senyawa ini digunakan untuk mengawetkan makanan. Ya, jadi mengawetkan makanan itu menginhibisi pertumbuhan mikroba. Ya, mungkin Anda tahu ya. Jadi ada makanan yang mengandung asam, ada benzoic acid, kemudian ada dikasih asetat, ya, dikasih juga asam sorbat. Nah, itu dilihat nanti dari labelnya. Ya, beberapa punya dibatasi ya, seperti masing-masing ini ya, dibatasi konsentrasinya dalam makanan. Ya, karena katanya mengganggu, kalau terlalu tinggi akan mempengaruhi kesehatan. Ya. Oke, tapi mengawetkan makanan tadi kan mungkin di video tadi saudara bisa melihat ya, water activity itu penting ya. Jadi water activity itu berbeda dengan kandung water content ya. Jadi water content adalah kandungan air. Water activity itu adalah bagaimana air itu terikat ya di dalam bagian fasa makanannya, di fasa padatnya. Ya, salah satunya adalah dengan menambahkan garam, ya, sehingga dengan ditambah garam maka water activity-nya jadi menurun. Ya, jadi air tidak mudah menguap, begitu maksudnya. Ya, tidak mudah melepas. Ya, mungkin tadi Anda nangkep ya. Tapi yang kadang seringkali nggak ada hubungan antara kandungan air dengan water, tidak selalu berhubungan ya, antara kandungan air, water content dengan water activity. Tapi jelas-jelas kalau makin rendah water content, makin rendah water activity, maka makanan itu makin awet. Ya, tadi disebutkan. Ya. Jadi water activity ini menentukan pertumbuhan mikroba. Ya, jadi water activity itu makin tinggi water activity, maka mikroba makin nyaman untuk bisa bertumbuh. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan yang berkaitan dengan air, ya, berkaitan dengan udara, berkaitan dengan pengaruh ion. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa? Ya mungkin nanti akan membicarakan berkaitan dengan ini tentang water activity, terutama ya mungkin Anda karena di sini bukan pangan, di bidang pangan akan banyak sekali bicara tentang water activity. Tapi kalau di bioreaktor kita banyaknya bicara water submerge, sehingga water activity tidak terlalu kita lihat, karena kalau di submerge water activity-nya satu ya. Tapi kalau nanti ada kuliah pilihan bioreaktor fasa padat, water activity itu sangat penting ya, di dalam bioreaktor fasa padat. Oke, ada kita berlanjut ya. Saya share lagi, Pak. Saya share dulu. Ya, jadi kita akan masuk kepada tekanan dan getaran. Ya, jadi apakah tekanan dan getaran akan mempengaruhi sel? Ya, tekanan ini ada dua, tekanan hidrostatik dan tekanan mekanik. Ya, dalam beberapa hal ya memang agak jarang ya sistem pengolahan. Jadi
sistem bioproses pada umumnya kan tidak menggunakan tekanan di dalam reaksi bioprosesnya. Ya, jadi walaupun demikian mungkin saja akan berpengaruh akibat tekanan hidrostatik. Ya, jadi karena reaktor mungkin bisa bioreaktor bisa cukup tinggi ya, bisa mungkin 10 meter ya, mungkin itu akan berpengaruh terhadap tekanan hidrostatik. Nah, mekanik itu tekanan mekanik itu mungkin akan diakibatkan oleh putaran-putaran yang digunakan untuk di dalam mixer. Ya, jadi beberapa mungkin yang tidak terlalu tampak berpengaruh, walaupun tekanan tinggi ya bisa meningkatkan reaksi kimia, tapi kan di dalam reaksi-reaksi bioproses tekanan relatif tidak terlalu banyak berubah gitu, atau tidak terlalu tinggi ya. Mungkin pengaruh terhadap peningkatan reaksi kimia relatif terbatas. Ya, walaupun hidrostatik mungkin 10 meter, ya 10 meter kan cuma satu bar ya, gauge nih naiknya. Jadi pengaruh terhadap peningkatan reaksi kimia relatif terbatas. Ya, pengecilan volume koloid enzim dan molekul lain mungkin ada pengaruhnya juga relatif juga terbatas. Dan juga peningkatan terhadap viskositas cairan, ya, kemudian disosiasi. Nah, jadi ini kan baru akan berpengaruh terhadap ionasi protein kalau sudah 100.000 psi. Ya, 100.000 psi kan berapa bar itu dibagi dengan 14, satu bar adalah 14 psi, 14,7, jadi berarti pada tekanan yang tinggi. Ya, jadi memang tekanan mungkin boleh dikatakan tekanan yang hidrostatik atau tekanan yang kita sebut tekanan itu tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap sistem sel karena kita tidak menggunakan tekanan yang terlalu tinggi, kecuali mekanik ya, kecuali untuk pengadukan. Jadi untuk sel-sel tertentu mungkin kalau diaduknya terlalu cepat selnya bisa pecah gitu ya. Nah, bahkan bisa digunakan untuk memecahkan sel seperti homogenizer. Ya. Jadi sengaja sel dipecahkan dengan alat yang namanya homogenizer. Ya, jadi dengan chopper gitu ya, dengan yang tekanan putarannya tinggi sehingga sel pecah. Ya. Jadi itu digunakan pada proses hilir ya. Jadi bukan pada proses di bioreaktornya. Nah, kemudian bisa juga dipakai ya untuk memecahkan sel itu, bisa menggunakan homogenizer, tetapi bisa juga menggunakan getaran suara sonikator. Ya, jadi ini juga bisa terjadi ya. Jadi getaran tadi mekanik tadi adalah homogenizer, jadi untuk memecahkan sel-selnya, atau menggunakan gelombang suara ya untuk memecahkan sel, dikenal dengan sonikator. Nah, sonikator bisa dipakai untuk membunuh sel ya. Nah, saya tidak tahu ada yang pernah tahu alat sonikator? Mungkin ada yang pernah lihat alat sonikator? Ya, jadi dengan menggunakan sonikator, jadi berarti tegangan pakai getaran suara ya, pakai. Mungkin ada yang menggunakan kacamata dari mahasiswa ini, ada yang pakai kacamata? Ada nggak mahasiswa di sini yang menggunakan kacamata? Ada, Pak. Ada, Pak. Mudah-mudahan. Pernah
pernah ke ke toko optik membersihkan kacamata? Kenapa? Nah, itu pakai alat apa itu? Mungkin tadi siapa? Saudara Marcella yang terakhir. Kira-kira membersihkannya gimana sih? Pernah lihat nggak? Kacamatanya dibersihkan, Pak, Bu, atau ke yang optiknya itu minta dibersihkan. Pernah, Marcella? Nggak ngelihat pas pembersihannya sih, Pak. Nggak pernah lihat. Ada yang pernah melihat pembersihannya? Mungkin ada yang pernah melihat membersihkan kacamata. Jadi kacamata kita berikan di beberapa optik itu ya kita bisa lihat gitu. Ada yang pernah lihat? Ya. Mungkin tadi siapa? Yang kacamata Fatoni? Oh, saya mewakili teman saya, Pak. Saya sendiri tidak, Pak. Oh, tapi pernah lihat nggak orang membersihkan kacamata? Kalau saya belum sih, Pak. Cuma Ya. pernah menemani ibu saya aja, Pak. Ya, tapi tahu nggak apa kacamata itu dibersihkan, dikasihkan kan nanti kita berikan. Pernah tahu nggak? Atau membersihkannya di depan Anda nggak ngebersihinnya? Enggak, Pak. Oke, mungkin ada baiknya ada yang lain lagi. Ya, jadi alatnya kecil saja, ya mungkin kecil tuh mungkin sebesar 20 cm kali 10 cm, terus kemudian 10 cm. Jadi kayak apa ya? Kayak wadah kotak gitu. Dia dari sejenis logam. Kemudian ininya dari logam ya, kayak kotak logam. Terus kemudian dimasukin aja kacamatanya ke situ. Dia tekan tombol aja. Ya. Terus kemudian setelah itu bersih. Nah, itu menggunakan prinsip sonikator. Jadi getaran. Ya, getarannya getaran suara. Ya, jadi pada saat dia pencet itu ada gelombang suara. Nah, gelombang suara itu yang menggetarkan ya, termasuk nanti kalau ada kotoran-kotoran, termasuk juga itu akan sama dia akan goyang-goyang gitu dan lepas. Kalau ada mikroba, itu mikrobanya juga mati juga gitu. Ya, itu jadi alat sonikator itu bisa dipakai untuk membersihkan, tetapi juga dipakai untuk mensterilkan. Jadi peralatan-peralatan di rumah sakit ya, seperti misalnya gunting, tang, kan banyak juga, apalagi operasi menggunakan gunting, tang dan sebagainya. Ya, itu bisa dibersihkan atau bisa disterilkan dengan sonikator. Ya, jadi setelah dicuci pasti ya, kalau udah pakai itu, terus kemudian ya ada yang menggunakan disteril dengan temperatur di autoclave ya, temperatur tinggi. Ya, tapi juga kalau peralatan-peralatan yang itu bisa saja yang tegak terlalu besar masukin ke sonikator. Ya, jadi digetar dengan getaran suara, maka itu akan menggoyang-goyangkan kotoran-kotoran dan juga akan membunuh mikroba. Ya, supaya Anda. Oke, jadi saya rasa itu mengenai sonikator. Kemudian ya, yang lainnya saya rasa sudah oke. Nah, kemudian radiasi dia termasuk cahaya. Ya, beberapa mikroba kan malah memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi. Itu yang masuk kelompok fototrop, misalnya adalah algae. Ya. Jadi maka itu kenapa kalau di rumah ada tempat air, ya, kemudian kena sinar matahari,
maka di pinggiran tempat air itu akan muncul warna hijau. Ya, itu menunjukkan mikroba fototrop bertumbuh di sana. Ya, tapi juga tergantung kandungan. Jadi kalau kandungan airnya mengandung N dan P, ya, maka pertumbuhannya makin lebih cepat lagi. Jadi kalau ada tempat air yang pertumbuhan, jadi fototrop ini tidak menggunakan sumber C-nya bukan dari organik. Ya, kebanyakan seperti alge itu sumber C-nya bukan dari organik, tapi sumber C-nya dari karbon dioksida. Anda tahu ya, dari karbon dioksida, dan dia malah menghasilkan oksigen. Ya, jadi tetapi tetap membutuhkan N dan P. Ya, jadi untuk air yang mengandung N dan P lebih tinggi, maka pertumbuhan alge, pertumbuhan yang ganggang itu jauh lebih cepat. Ya, ya, tetapi cahaya dalam yang tertentu bisa merusak juga ya, apalagi cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yaitu misalnya ultraviolet. Ya, malah ultraviolet dipakai untuk mensterilkan atau mengurangi kandungan mikroba. Jadi kalau kita lihat di dalam mungkin nanti bisa lihat di air minum. Jadi kalau di air minum kan kalau PDAM steril, mendesinfeksinya atau mengurangi mikroba pakai apa? Kalau di PDAM? Klorinasi bukan, Pak? Ya, jadi dengan klor ya, berbasis klor. Tetapi di air kemasan pakai klor nggak? Kalau air kemasan Tidak, itu, ya karena kan berbahaya. kalau kita bukan bahaya, sebetulnya pakai klor bukan bahayanya, tapi orang tidak suka rasanya kan? Oh, oke. Betul ya. Jadi sebagian besar dari kita sebetulnya klornya bukan berbahaya, nggak dikatakan bahaya, mungkin kan karena, tetapi yang lebih terasa adalah taste-nya, rasanya. Ya, jadi rasa air yang mengandung klor itu beberapa orang tidak suka. Ya, jadi memang jadi tidak mudah juga. Jadi kan kita tahu bahwa dengan klor itu bisa mengurangi bakteri-bakteri termasuk bakteri patogen, ya, tetapi ada orang yang tidak suka menggunakan rasa klor itu. Ya, jadi memang menyediakan air minum atau air bersih, ya air mandi di pedesaan-pedesaan misalnya kita menyediakan klorinasi karena untuk mengurangi kandungan mikroba patogen atau mengurangi mikroba, tapi kemudian masyarakatnya tidak suka gitu dengan rasa klor tersebut. Ya. Nah, cara lain mungkin kalau di air minum pakai apa mendesinfeksinya? Mungkin ada yang memperhatikan atau ada yang pernah beli di air isi ulang ataupun di tempat-tempat air yang galon itu ya, atau memperhatikan di label-labelnya itu pakai apa desinfeksinya? Pakai apa? Mungkin ada yang tahu? Membunuh mikrobanya pakai apa? Atau pakai UV, Pak? UV, ada yang pakai UV, tapi ada juga yang pakai apa lagi? Ya, jadi kalau Anda lihat di isi ulang kan ada yang pakai lampu yang warnanya violet kan? Itu berarti pakai UV gitu. Ya. Jadi sekali lihat kan mungkin di kios-kios daur ulang itu ada lampu yang itu berarti pakai UV. Ya. Tetapi ada juga yang menggunakan, mungkin pernah lihat ya, menggunakan ozon. Atau gabungan antara ozon dengan UV. Ya, jadi ini bisa dilakukan untuk
menggunakan cahaya, apalagi panjang gelombang tertentu untuk mensterilkan. Nah, tetapi juga bisa menyebabkan, selain steril, bisa juga mutasi. Ya, jadi mutasi biasanya bukan malah menggunakan radioaktif. Ya, jadi untuk kondisi-kondisi tertentu malah sengaja menggunakan radioaktif jelas yang terkontrol, ya. Ya walaupun masih ada kontroversi ini. Ya, diperkenankan nggak untuk dilepas, tapi sudah ada yang melakukan itu. Jadi untuk tanaman tertentu, untuk jenis-jenis tumbuhan tertentu, begitu ya, itu diradiasi dengan menggunakan radioaktif yang dikontrol, ya, agar terjadi mutasi dan dikehendaki nanti dengan produk yang tertentu juga. Ya, jadi radiasi radioaktif itu digunakan untuk melakukan mutasi. Ya. Tetapi jelas harus terkontrol agar tidak berbahaya. Jadi beberapa radiasi bisa juga dipakai untuk melakukan mutasi. Ya. Oke, saya rasa mungkin itu yang berkaitan dengan bab 6. Mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin ada pertanyaan tentang Nah, nanti mungkin ini saya berikan ke Pak Wawan, ya, yang tadi tambahan-tambahan tadi, ya, mungkin bisa diakses nanti di MS Team, ya, bahan-bahan. Nanti saya uploadkan. Mungkin ada tambahan lain, Pak Wawan? Dari saya cukup sih. Dari mahasiswa ini diam, mengerti atau ditinggal tidur? Ditinggal tidur. Ya, jadi yang kita bicarakan pada bagian 06 ini kan mulai dari cara mengukur mikroba itu seperti apa, ya, banyak teknik-teknik cara mengukur baik langsung maupun tidak langsung, ya, tentang mengukur mikroba itu. Nah, mikroba kan nanti digunakan untuk apa? Untuk mengkuantifikasi. Jadi mengkuantifikasi mikroba, kita sebagai engineer kan selalu nanti berkaitan dengan membahasakan ke dalam bahasa matematik. Nah, jadi berarti kan harus dikuantifikasi. Ya, jadi nanti persamaan kinetika itu adalah kuantifikasi dari baik itu pertumbuhan, pembentukan produk, ya, semuanya harus ada dikuantifikasi. Nah, sel itu sangat penting karena kita salah satunya nanti menggunakan katalis sel, maka sel harus kita kuantifikasi. Jadi teknik-tekniknya banyak, ya, atau ada beberapa cara. Nah, kemudian nanti kan masuk ke dalam pengenalan nanti ada yang pertumbuhan itu, ada yang growth associated, ada non growth associated, kemudian ada yang mix, ya, dari pertumbuhan tersebut. Ya, kemudian mikroba dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, ya, dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, baik temperatur, kadar air, tekanan osmosa, pH, kadar garam, dan tekanan tadi hidrostatik, mekanik, dan getaran. Jadi saya rasa itu yang di 06. Mungkin kalau itu yang ada tugas-tugas itu, Pak Wawan, mungkin mereka membuat, atau mungkin nggak usah topik baru, kayaknya waktunya udah. Iya, betul Pak. Mungkin dilanjutkan besok. Mengingatkan hari ini deadline tugas 2. Kemudian kalau tugas 3 nanti setelah materi yang slide 7, Pak. Jadi minggu depan agendanya presentasi tugas 2, cuma nanti karena minggu depan bentrok dengan ujian kompre, nanti saya infokan ke mahasiswa terkait waktunya lagi.
karena kuliah itu maksudnya bentrok dengan karena kompre itu kan biasanya Senin jam 8 sampai